Ini mohon di unmute dulu semua. Di mute semua. Ada daftar OPD-nya nggak? Nanti diprint di online. Enggak, saya mau absen di orang ini. Gimana dengan kehadiran di orang? Saya ini nggak pakai. Gede udah. Yang nggak ikut nih siapa yang absen? Ya, tampilkan merekanya aja. Tampilkan mereka, wajah mereka kalau voice view coba. Semua tampilkan. Ada bacaannya. Seperti sticky. Menurut yang Coba ini bisa dibuka. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian, kepala perangkat daerah untuk membuka kameranya. Membuka kameranya. Itu sudah diaktifkan semua. Suruh buka kamera mulai aja kalau sudah. Ada daftar OPD nggak di bawah? Daftar kepala dinas. Kirim ke atas coba. Pak Sekda mau absen. Iya, satu-satu. Kalau enggak satu-satu, lu aja yang absenin, Pak Sekda yang nonton. Sini, Ya. Lu absenin aja dari bawah. Nah, dipanggil satu-satu. Ya Pak. Enggak apa-apa saya absen. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pada rekan-rekan semua, Bapak Ibu Kepala Dinas yang saya hormati, atas perintah Pak Sekda saya akan cross check kehadiran dari Sekretariat DPRD. Sekretariat DPRD suaranya. Pak Redo di unmute semua, Pak Redo. Dari Sekretariat DPRD. Dari Inspektorat. Inspektorat hadir. Hadir. Bisa dibuka kameranya, Pak? Atas izin dan sarannya. Kemudian semerah hasil dari saudara Pascal. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Bisa di wabarakatuh. view ya. Kemudian dari Sekretariat Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan. Mohon izin Dinas Pendidikan. Oh ya, makasih Pak. Dinas Kesehatan. hadir. Dinas Kesehatan. Hadir.
Pak siapa yang hadir Pak? Dibuka kameranya Pak. Pak Cipto. Kependudukan dan capil. Kalau dia manggil gimana? Disduk capil. Oh, ya. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Agak sulit. Mohon izin Bapak Ibu sekalian untuk mungkin langsung saja ke pengarahan Sekda Pak Kabid Perencanaan untuk dapat memulai acara ini. Saya persilakan. Pin di sini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, yang kami hormati para ahli, asisten, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala OPD, yang kami hormati tenaga ahli Universitas Lampung, yang kami hormati Bapak Kepala Bapeda, Bapak Camat, beserta rekan-rekan seluruh Kasubag Kasih Perencanaan se-Kabupaten Lampung Utara. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat limpahan karunia-Nya. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan virtual meeting dalam rangka pembahasan orientasi perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2024. Teriring salam senantiasa kita sanjung agungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya kelak tercurah bagi kita semua di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan tahapan awal dalam rangka perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara periode 2019-2024, yang mana berikut kami bacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan dan sambutan dari Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara. Yang kedua, laporan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Utara. Yang ketiga, masukan-masukan dari staf ahli maupun dari para asisten. Yang keempat, arahan atau masukan dari tenaga ahli Universitas Lampung. Yang kelima, kita lanjutkan dialog. Baik Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita dengarkan sambutan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara pada Bapak Dr. Andes Leko MM. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kabid pun. Ya pun. Saudara asisten Sedap Lampung Utara yang saya hormati, saudara kepala OPD atau yang mewakili, saudara tenaga ahli dari Universitas Lampung yang kami hormati, camat se-Kabupaten Lampung Utara yang saya hormati. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas kelimpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul bersama secara virtual dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara pembukaan orientasi perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024. Orientasi itu merupakan tahapan pertama penyusunan perubahan RPJMD sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 86 tahun 2017. Tujuan pelaksanaan orientasi ini yaitu untuk memberikan informasi dan pengetahuan
tentang perubahan RPJMD. Paling tentang 3 hal, mengapa harus berubah, apa yang harus dirubah, dan bagaimana cara merubahnya. Alasan yang relevan kenapa RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024 harus berubah karena perubahan yang mendasar, yakni saat sekarang telah terbit Perpres 18 tahun 2020 tentang RPJM nasional. RPJMN nasional, jadi semua kebijakan mengalami perubahan dan harus dipedomani dalam perumusan kebijakan di daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Alasan lain, karena terbitnya berbagai peraturan perundangan yang baru, seperti pengelolaan keuangan, sistem informasi pemerintah daerah atau SIPD, dan peraturan lainnya, serta bencana non-alam COVID-19 dan perkiraan perlambatan ekonomi. Saudara-saudara serta hadirin yang berbahagia, melalui kegiatan itu pula diharapkan tersusun agenda kerja tim penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024, serta penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang bersumber dari data dan informasi keseluruhan OPD. Pengalihan data awal baik itu potensi dan isu-isu permasalahan strategis dari setiap OPD menjadi materi penting untuk penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024. Dengan demikian, semua pelaksanaan program kegiatan nantinya juga akan lebih terukur. Dari sinilah tergambar betapa penting dan strategisnya peran OPD dalam menjadikan dokumen perencanaan daerah menjadi lebih berkualitas. Saudara-saudara serta hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga melalui orientasi ini kita dapat menyatukan visi dan misi pembangunan melalui perencanaan pembangunan yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sekretaris Daerah atas sambutannya. Acara berikutnya laporan dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kepada Bapak Andi Wijaya SDMM, kami persilahkan. Ini partisipasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya pun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Yang saya hormati Pak Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Pak Dr. Sutloko MM. Yang saya hormati para staf ahli, para asisten, para kepala perangkat daerah, termasuk Pak dan Ibu Camat sekalian, dan yang saya hormati tenaga ahli dari Provinsi Lampung, dari Unila. Mohon izin Pak Sekda, saya langsung aja. Dalam kesempatan orientasi ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan penyusunan rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Lampung Utara tahun 2019-2024. Dasar hukum yang disampaikan tadi seperti apa yang disampaikan Pak Sekda adalah bicara Permendagri 86 tahun 2017 tentang penyusunan RPJM, disebutkan di pasal 34 bahwasannya kenapa perlu dilakukan perubahan RPJM adalah ketika ada perubahan yang mendasar. Selanjutnya di pasal 3 disebutkan perubahan mendasar tersebut adalah akibat bencana alam, adanya krisis ekonomi, dan perubahan kebijakan secara nasional. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini bicara kebijakan nasional dalam arti regulasi, setidaknya ada 4 peraturan yang harus kita sesuaikan, yaitu pertama adalah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Yang selanjutnya adalah Perpres 18 2020 tentang RPJMN 2020-2024. Artinya pengelolaan keuangan berubah, kemudian ada juga rencana pembangunan jangka menengah nasional yang sebagai referensi kita dalam melakukan penyusunan program kegiatan. Kemudian di tahun 2019 muncul Permendagri 90 tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Kemudian ada lagi Permendagri 18 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Semua aturan ini tentunya menjadi satu rujukan bagaimana nanti kita mengimplementasikan dalam perencanaan strategis. Yang mana perencanaan strategis ini sendiri tentunya akan menjadi suatu hal yang nanti dapat dijadikan dasar sebagai penilaian kinerja, Pak Sekda. Jadi kalau perencanaan strategis kita tidak sesuai dengan norma yang ada di pemerintah pusat, baik di PP sampai dengan Perpres, maka kita tidak dapat melakukan penilaian kinerja. Next. Udah nggak apa-apa, gitu aja. Kemudian pada kesempatan ini saya sampaikan terkait dengan PP 12 tahun 2019, Pak Sekda dan Bapak Ibu sekalian, dalam RPJMD awal kita struktur APBD adalah terdiri dari tiga komponen, PAD, kemudian dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Kalau untuk strukturnya pokoknya pendapatan itu sama, hanya yang membedakan adalah sumbernya, di mana di dalam sumber pendapatan asli daerah dalam RPJMD perubahan ini itu terdapat transfer TKDD, transfer ke daerah dana desa. Transfer ke daerah sendiri ada dana perimbangan yang pertama, kemudian transfer umum terdiri DBH dan DAU, dan transfer terkait dengan DAK. Yang paling penting adalah dalam paradigma saat ini terkait dengan dana insentif daerah dan transfer antar daerah pendapatan bagi hasil. Ini yang membedakan antara di RPJMD awal dan RPJMD yang akan kita sesuaikan. Termasuk untuk struktur di lain-lain pendapatan yang sah itu ada 3 yang sebelumnya ada dana penyesuaian dan otsus. Nanti kita tidak bisa lagi Pak Sekda nanti memasukkan dana penyesuaian. Kadang-kadang dana penyesuaian inilah yang menjadi peluang kita untuk mengimbangi pendapatan dan belanja. Sementara di struktur di PP 12 itu sudah tidak ada lagi. Kemudian terkait dengan struktur belanja, kalau dulu ada belanja langsung dan belanja tidak langsung, itemnya terdiri dari ini, belanja pegawai, bunga, dan seterusnya. Sementara di RPJMD perubahan ini mengacu kepada Permen PP 12 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, itu belanjanya belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Inilah yang nanti yang sekarang muncul dalam SIPD kita, karena sudah tidak ada lagi belanja langsung dan tidak langsung. Yang ada adalah belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga, dan serta belanja transfer. Kemudian ini terkait struktur pembiayaan. Pembiayaan pun saya pikir tidak terlalu banyak hal yang berubah terkait dengan pembiayaan, karena prinsip hampir sama antara Permendagri PP 12 dengan Permendagri 13. Kemudian terkait dengan dasar yang selanjutnya adalah Permendagri 90 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah. Ini yang dipakai oleh seluruh perangkat daerah, dan ini yang menjadi dasar dari aplikasi SIPD. Bicaranya Permendagri 90 tahun 2019. Penyesuaian yang dilakukan terhadap Permendagri 90 2019 ini perlu kita pahami, pada awalnya program kita ada 490, kemudian jumlah kegiatan kita ada 2040 kegiatan, dan ada sub kegiatannya tidak ada. Sementara menurut Permendagri 90 berdasarkan identifikasi awal, program itu nantinya hanya cuma 240 program. Kegiatannya 591 kegiatan, sementara sub kegiatannya yang merupakan indikator output itu ada 1488. Artinya dari sini nanti kita lihat Pak Sekda, kalau bicara program itu berarti terkait dengan outcome, itu juga berkurang.
Kalau tadinya 490, 240. Jadi outcome-nya betul-betul memang yang terkait kinerja, termasuk juga nanti untuk tujuan dan sasaran yang ada di visi misi. Kalau kemarin bisa sampai 30-40, mungkin nanti ke depan untuk indikator kinerja utamanya mungkin hanya sekitar 5-10 saja, Pak. Hanya nanti kita akan menyusun cascading-nya atau pohon kinerjanya dari posisi Permendagri 90/2019. Kemudian demikian juga dengan RPJMD ini, kita juga mempedomani terkait dengan Permendagri 18 sebagai pelaksanaan dari Permendagri 13/2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah. Karena ke depan pedoman penyusunan Permendagri 13 tentang LPPD, kalau sebelumnya kita melakukan berdasarkan Permendagri 13, maka saat ini kita harus membuat laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah itu berdasarkan Permendagri 18. Artinya kalau kita tetap tidak melakukan perubahan RPJMD, maka kita pun akan sulit untuk dapat melakukan penyusunan laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan pedoman yang ada di pemerintah pusat. Nah, demikian juga terkait dengan indikator outcome dan output dalam Permendagri 18 tahun 2020 tadi. Ini yang saya sebutkan, ini lebih kepada bagaimana kita menetapkan indikator outcome, kemudian indikator kunci output dari kegiatan. Karena nanti di sini akan jelas mana indikator untuk perangkat daerah, indikator untuk kegiatan, mana indikator untuk perangkat daerah, mana indikator untuk kabupaten. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menampilkan tahapan. Tahapan kita pada hari ini adalah di minggu ketiga bulan Januari kita melakukan kick off meeting dengan Bapeda. Mungkin hari ini adalah orientasinya. Kalau kick off meeting ini hanya kami dengan tenaga ahli, tapi kalau orientasi ini lebih kepada bagaimana pemahaman kita bersama antara Bapeda sendiri selaku penyusun, kemudian tenaga ahli dari Unila, kemudian Bapak dan Ibu sekalian dari perangkat daerah. Yang selanjutnya adalah kita melakukan evaluasi RPJMD. Evaluasi RPJMD ini sebenarnya sudah kita lakukan pada saat evaluasi ini. Nanti saya berharap dari tenaga ahli akan melakukan evaluasi, melakukan cascading awal yang nanti akan menjadi dasar bagaimana kawan-kawan dari perangkat daerah untuk menyusun rancangan awal RPJMD-nya. Kemudian setelah nanti rancangan awal perubahan RPJMD kita susun, maka kita akan melaksanakan forum konsultasi publik yang insya Allah diagendakan di akhir bulan Januari ini. Tapi ini udah kita terlewati, mungkin di awal Februari kita akan konsultasi publik, kemudian kita mengajukan rancangan awal kepada DPR untuk dibahas. Setelah dibahas oleh DPR, maka ada kesepakatan terhadap rancangan awal perubahan RPJMD yang insya Allah di Februari bulan kedua. Kemudian setelah rancangan awal ini disepakati dengan DPRD, maka diminta kepada teman-teman OPD untuk dapat menyusun renstra-nya. Di dalam renstra ini sendiri akan memuat visi misi dari perangkat daerah, kemudian program kegiatan, indikator kunci output dari program, sampai dengan sub kegiatan yang akan disusun. Nah, setelah penyusunan renstra OPD, maka kami akan menyusun rancangan RPJMD akhir, dan terakhir kita akan melaksanakan musrenbang. Setelah itu baru ada review lagi dilakukan review oleh inspektorat pada bulan Maret minggu kedua, dan proses pembahasan legislasi di DPR kita agendakan untuk di minggu ketiga bulan Maret. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini langkah awal kami akan melakukan evaluasi terhadap RPJMD visi misi Kabupaten Lampung Utara. Kemudian langkah selanjutnya adalah nanti kami akan mendampingi seluruh perangkat daerah dalam rangka untuk menyusun renstra OPD-nya. Jadi sistemnya nanti Pak Sekda, Bapak Ibu sekalian perangkat daerah termasuk Pak Camat atau Ibu Camat, kita tidak menyusun langsung di tempat masing-masing. Kami akan tentukan jadwalnya pada waktu tertentu, mohon nanti kepada seluruh perangkat daerah untuk hadir bersama kami di apakah kita pakai ruang rapat Siger atau di mana nanti. Intinya kita akan workshop sekaligus
didampingi oleh tenaga ahli dan Bapeda untuk menyusun Renstra RPJMD, sehingga nanti tidak akan ada waktu. Karena waktu kita menyusun Renstra ini, kami membatasi diri hampir hanya satu minggu, Pak, atau mungkin 2 minggu. Mohon nanti dengan hormat, dengan sangat kepada para staf ahli, para tenaga asisten juga untuk dapat bersama kami sesuai dengan leading koordinasi masing-masing. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin itu sebagai pengantar dari saya dalam orientasi ini. Mohon nanti berkenan kepada teman-teman dari tim Unila untuk melakukan presentasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi laporan dari Kepala Bapeda Kabupaten Lampung Utara. Untuk selanjutnya, mohon perkenan kepada Bapak Asisten untuk memberikan masukannya. Mungkin bisa kita mulai dari Pak Asisten 1. Baik, terima kasih. Mohon izin Pak Sekda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sekretaris Daerah, Kepala Bapeda, rekan-rekan para asisten dan OPD. Tadi sudah sama-sama kita mendengar apa yang disampaikan oleh Kepala Bapeda tentang rencana perubahan RPJMD 2019-2024. Pada prinsipnya bahwa sesuai dengan yang telah dipaparkan oleh Kepala Bapeda dan arahan dari Bapak Sekretaris Daerah, sesuai dengan rencana para asisten, wabil khusus sistem koordinasi, kami dari asisten 1 menyambut baik dalam rencana perubahan RPJMD 2019-2024 ini. Dan selanjutnya kepada Bapeda agar dapat bersama-sama seluruh OPD dan wabil khusus pada OPD jajaran koordinasi asisten 1, kami siap untuk membantu apa yang diperlukan permasalahan dengan rencana perubahan RPJMD 2019-2024 ini. Mungkin itu sementara sebagai masukan. Kami nanti kita akan sama lihat berjalannya tahapan-tahapan daripada rencana perubahan RPJMD 2019-2024 ini. Mungkin demikian dari kami, asisten 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas masukannya. Berikutnya, berkenan saya terhubung untuk menyampaikan masukannya. Bapak Insinyur Azwar Yazid, MM. Ada? Mohon izin Pak As2 lagi dinas luar Jakarta. Baik, Bapak Asisten 3. Jika berkenan menyampaikan arahan atau masukan, Pak. Ini. Baik, mungkin belum terhubung ya. Nanti jika beliau berkenan bisa menyusul. Untuk berikutnya, langsung saja Bapak Ibu yang kami hormati, kita dengarkan arahan atau masukan dari tenaga ahli Universitas Lampung pada Bapak Dr. Ai. Itu tenaga ahli. Bukan kita. Dari ANSA, tenaga ahli dari Universitas Lampung. Langsung aja, langsung. Terima kasih Pak Kabid, Pak Ridho. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Assalamualaikum. Ya pun. Alhamdulillah wassalatu wassalamu wasrofil anbiya mussalim wa alaihi washabi ajmain amma ba'du rabbi sholli soddi wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
izin yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Sekda, Bapak Kepala Bapeda, Pak Asisten 1 tadi yang sempat memberikan arahan, kemudian Bapak-Bapak seluruh yang mewakili OPD di Kabupaten Lampung Utara. Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ini sepertinya kejadian yang rutinitas perencanaan pembangunan, tetapi momentumnya mungkin ini perlu kita semangati satu momentum yang baik untuk kita melakukan perencanaan dengan hasil yang lebih baik ke depan. Bapak dan Ibu sekalian, Pak Sekda, Pak Kaban, dan Pak Asisten, dan seluruh yang hadir. Tadi yang dipaparkan Pak Kaban itu sangat lengkap ya. Dan itulah alasan yang kuat mengapa perubahan RPJMD ini menjadi satu keniscayaan, satu keharusan tidak bisa dihindari. Bahwa jadi RPJMD kita yang di Lampung Utara ini disusun sebelum adanya Perpres RPJMN. Ketika Perpres RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional terbit, maka kita ternyata memang wajib melakukan penyesuaian-penyesuaian. Dan Lampung Utara diapresiasi oleh Provinsi gerak cepat melakukan penyesuaian dan mungkin yang pertama ya melakukan. Kalau yang lain mungkin akan menyusun segera setelah ini karena memang sebagai konsekuensi ada yang pilkada. Namun yang seperti Lampung Utara mungkin baru Lampung Utara ya, artinya melakukan penyesuaian. Itu RPJMN menjadi satu pedoman utama bagi pembangunan nasional. Kita harus semacam satu kesatuan NKRI untuk bisa mempedomani rencana pembangunan dengan RPJMN. Kemudian yang kedua itu ada peraturan pemerintah nomor 12 tentang pengelolaan keuangan daerah. Ini langkah strategis pemerintah pusat melakukan optimalisasi fiskal ya. Optimalisasi fiskal supaya pembangunan itu efisien dan efektif. Kemudian kita juga tentu meninjau dari pengelolaan keuangan yang sebelumnya yang dirasa perlu ada perbaikan di sana sini. Nah, kemudian yang berikutnya yang tadi juga sudah diungkap oleh Pak Kaban ya, ada terbitnya Permendagri 90 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Nah, ini saya dengar memang sudah mulai dilakukan exercise atau penyesuaian. Namun kita kan perlu ada formalisasi ya, bahwa Renja atau nanti RKA yang disusun itu memang harus berdasarkan peraturan terkini. Nah, itu harus ada justifikasinya di RPJMD yang tadi sudah diungkap oleh Pak Kaban. Kita akan berhadapan dengan Permen 13 ya 2019 tentang evaluasi ya, evaluasi kinerja. Nah, mungkin itu menjadi satu kesatuan, sinkronisasi, harmonisasi peraturan. Dan yang paling terkini isu strategis ya menurut kami itu adanya bencana non alam yaitu COVID-19. COVID-19 ini menjadikan situasi sangat berubah, sangat menjadi tingkat ketidakpastian tinggi. Kita memulai sesuatu dengan cara-cara baru yang disebut dengan new normal ya. Dan itu harus ada akomodasi di level perencanaan pembangunan. Di evaluasi AKIP juga demikian, kita masih mungkin agak
prihatin di Lampung Utara masih C ya ininya skornya, dan itu mungkin nanti harus ada penguatan tata kelola. Dalam hal ini di tingkat atau level implementasi rencana pembangunan yang mungkin kita harus perkuat. Tentu hal-hal yang lain juga seperti misalkan belum WTP ya, artinya pernah WTP kemudian WDP di lapangan keuangan, kemudian level kemiskinan yang mungkin kita selalu bisa diskusikan dan kita carikan jalan keluar yang lebih efektif. Tadi sudah ditayangkan ke maksud ya, back sedikit. Oke, kita langsung ke tujuan, langsung aja ke tujuan. Tujuannya adalah tadi sudah otomatis dengan adanya latar belakang situasi dan kondisi legal formal Indonesia yang berubah, kemudian setting lingkungan juga berubah, maksudnya lingkungan sosial politik, ya, ekonomi, ya, otomatis dengan pandemi juga berubah, ya, konteks kemampuan negara dalam membiayai pembangunan juga berubah. Nah, kemudian kita dituntut lebih kreatif. Nah itu sehingga tujuan ini menjadi jelas, ya, menjadi jelas. Kita harus melakukan percepatan dan melakukan sinergi antar OPD untuk membangun bersama, dan ini adalah ujian bagi kita semua sejauh mana kita ada partisipasi dan sinergi. Jadi nanti tim dari Unila akan meminta Bapak dan Ibu sekalian dari OPD untuk sama-sama melihat, ya, terutama di urusan masing-masing, ya, urusan wajib, urusan mendukung dan kewilayahan itu perlu dilihat sejauh mana relevansi dengan tantangan terkini. Next. Lanjut. Ya, lanjut, dasar perubahan sudah dijelaskan tadi. Jadi ini lebih di dalam Permendagri 86 kita itu perlu ada semacam pengendalian, ya, pengendalian bagaimana melaksanakan implementasi FPJP dan FPJMD. Ya, terus next. Ya, dasar hukumnya tadi sudah diulang-ulang juga oleh Pak Kaban, ya. Ada tentang pengelolaan keuangan daerah, kemudian ada Permendagri 86 2017 yang menuntut, ini luar biasa Bapak dan Ibu sekalian, peraturan ini ternyata negara akan semakin baik ketika kita patuh, ya, comply dengan peraturan ini. Nah, kita mencoba untuk coba untuk disiplin lah, ya. Namun juga ada ruang tetap untuk kita berkreasi dan berinovasi karena kita kan daerah satu dengan daerah lain punya tantangan yang berbeda-beda, ya. Next. Ya, bagaimana melakukan perubahan FPJMD ini, kita terjadi upaya untuk adjustment, penyesuaian peraturan. Nah, kita akan menyusun rancangan awal yang kemudian setelah kita diskusikan, ya, ada konsultasi publik dengan Dewan dan semua OPD dan stakeholder terkait untuk kemudian itu setelah rancangan awal itu bisa diterima, itu bisa langsung dijadikan pedoman bagi OPD untuk menyusun Rensra. Nah, draft Rensra. Jadi rancangan awal atau draft FPJMD itu menjadi pedoman penyusunan draft Rensra. Yang kemudian nanti akan dikonsultasikan ke provinsi, ya. Dalam hal ini gubernur mewakili pemerintah pusat, ya, dengan Bapeda provinsi, dan setelah itu kita melakukan musrenbang. Jadi tahapannya persis seperti kita menyusun baru, ya. Ada musrenbang, di situ ada sinkronisasi, ya. Setelah musrenbang kita melakukan proses legislasi di DPRD
yang kemudian nanti setelah Ketok Palu kembali OPD mempedomani RPJMD yang sudah diperdakan untuk menjadi acuan bagi penyusunan Renstra OPD. Next. Nah, ini contoh kita logical frame ya, kerangka logis RPJMD Lampung Utara 2019-2024 dengan peninjauan atau perubahan yang di tahun 2021 ini. Jadi visi relatif tidak boleh berubah karena kita kan mengusung janji kampanye. Kemudian misi ada semacam diksi yang mungkin harmonisasi atau penajaman yang mungkin perlu kita lakukan di level tujuan atau indikator tujuan, sasaran dan indikator sasaran. Kalau visi dan misi kami melihat harus terkunci ya supaya dia konsisten. Ya, kemudian harmonisasi atau finalisasi penajaman mungkin di level tujuan dan indikator tujuan dan seterusnya sampai program. RPJMD ini belum berbicara level kegiatan. Karena level kegiatan itu adanya di Renstra OPD. Next. Nah, pada misi 1 misalkan, misi 1 mewujudkan sumber daya manusia Lampung Utara yang berkualitas dan berbudaya dengan tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan pelestarian nilai masyarakat, meningkatkan tingkat religiositas. Nah, ini semua harus bisa diukur, Bapak dan Ibu sekalian. Ada indikator tujuan. Tentunya seperti IPM, IPK, kemudian indeks kerukunan umat beragama itu menjadi kinerja. Ya. Nanti misi 1 ini harus jelas siapa yang menjalankan. Ya. Kalau misi ini kan secara definisi apa yang harus dilakukan oleh satu entitas, satu organisasi dalam hal ini Pemda ya, Lampung Utara. Ya. What is your business? Itu definisi. Apa yang mau dijalankan untuk hadir sebagai negara, sebagai pemerintah. Nah, itu semua ada indikator tujuan yang nanti ada rincian-rincian sampai indikator sasaran, indikator kegiatan yang sifatnya dari mulai input, proses, output, outcome itu jelas semua. Dan kita akan cascading atau bagi habis supaya misi ini dijalankan dalam rangka mewujudkan visi. Next. Nah, ini misi kedua, log frame-nya, logical frame-nya. Ini misi mewujudkan infrastruktur yang handal berwawasan lingkungan yang mendukung pengembangan sektor strategis. Jadi dengan tujuan 2 meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur, meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Juga ada indikator ya. Ada indikator. Ya kalau di jalan itu ada jalan mantap ya, kemudian ada jalan yang seperti jalan itu kan ada kategori ya, jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan lingkungan. Mungkin bahkan juga kalau di Renstra nanti ada jalan produksi gitu kan. Kemudian indikator tujuan terkait dengan kualitas lingkungan hidup. Nah, ini bagi kawan-kawan di lingkungan hidup saya rasa banyak sekali indikator itu, terutama yang berkecimpung dalam AMDAL ya. Nah itu semua kita bagi habis dan kita pada dasarnya Renstra atau JMD sebagai manajemen strategik ini perlu ada semacam upaya continuous learning ya, belajar terus supaya kita paham dan supaya kita memperbarui pemahaman dan semakin tajam untuk kembang. Next. Pada log frame misi 3, ini misinya kestabilan dan kondusivitas daerah. Nah, ini branding atau branding Lampung Utara, bagaimana caranya sesuai dengan visi masyarakat rukun, aman, tertib, dan nyaman, itu betul-betul bisa terwujud dalam tujuan yang memang. Dan indeks kebahagiaan, indeks keamanan, kemudian
rasa nyaman untuk bisa, dan mungkin indikatornya kalau misalkan sudah new normal dan tidak sudah tervaksin semua atau imunitas meningkat, tentu akan terjadi mobilitas yang meningkat ya. Dan ini akan misi 3 ini menjadi andal. Karena daerah yang maju adalah daerah yang tingkat kunjungan wisatanya juga tinggi ya. Sehingga kita ekonomi kreatifnya juga naik. Next. Pada logika kerangka logis yang keempat, ya, misi 4, mewujudkan tata pemerintahan yang prima. Nah, tantangannya adalah nilai AKIP akan menjadi meningkat ketika misalkan misi ini mulus ya untuk bisa dilaksanakan dengan baik. Dan memang tidak bakal misalkan hanya bagian tertentu yang mengurus administrasi AKIP tadi ya. Tapi lebih ke semua jajaran ya secara sinergi melakukan itu. Jadi indeks good governance, indeks reformasi birokrasi betul-betul dipantau oleh semua menjadi satu kesadaran bersama ya. Next. Nah, pada misi kelima dengan kerangka logis seperti yang tertera di slide itu mewujudkan Lampung Utara sebagai sentra ekonomi kreatif di Provinsi Lampung. Nah, keberanian dalam menentukan bahwa Lampung Utara ekonomi kreatif itu implikasinya adalah bahwa orangnya harus kreatif. Otomatis SDM-nya juga harus kreatif. Ya. Ini ekonomi akan tumbuh dengan baik. Ketika semua ada sinergi ya. Misi 5 ini ekonominya kuat dulu ya, baru nanti sejahtera. Next. Berikutnya, ya, tim coba untuk membuat semacam mindset ya, membuat mindset bahwa cara berpikirnya untuk visi masyarakat Lampung Utara yang aman atau Lampung Utara yang aman ya, agamis dan maju dan sejahtera itu menjadi apa yang mau dicapai kan. Ada misi 1, 2, 3, 4. Tapi misi 1, 2, 3, 4 itu adalah misi sebagai pilar visi. Di mana pondasinya ya, yang menjadi penggerak utama itu adalah misi 4. Tata kelola pemerintahan. Gitu kan. Cuman nanti ada modal dasar ya. Modal dasar itu SDM, SDA, ada agama dan budaya, kreativitas dan inovasi, peraturan dan regulasi. Saya ambil contoh SDM sekarang, SDM yang mampu berkinerja dengan baik, SDM yang memang punya kompetensi tinggi. Di mana sumber daya alam kan akan menjadi cepat sekali terdegradasi ya, cepat sekali menguap ya, karena ada eksploitasi. Sumber daya manusia menjadi satu pilihan untuk menjadi solusi bahwa ini berkelanjutan, sustainable. Nah, yang menarik kita di sini adalah modal dasarnya agama ya. Bagaimana tingkat religiositas itu menjadi pondasi. Budaya, kita kan orang Lampung ada pedoman ya, Pil Pesenggiri, Nemu Nyima, Sakai Sambayan, Nenganyapur. Nah itu bagaimana itu ditransformasi menjadi lebih positif ya dalam satu tatanan, bukan klise, dan kita akan menjadi
semacam intangible capital ya, modal yang tidak tentara tapi akan sangat powerful ya, dan juga didukung oleh kreativitas, inovasi, dan kemudian peraturan regulasi untuk bisa menjaga konsistensi ya. Next. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, tim coba untuk melihat ulang dari RPJMD yang lama dengan mengkonfirmasinya dengan peraturan yang tadi sudah diuraikan ya, terutama Permendagri 86 yang 90, kemudian terkait kodifikasi dan semua peraturan terkait ya. Yang nanti izin kami minta partisipasi ya. Jangan sampai nanti misalkan ada misi yang tidak ada OPD yang tidak ada nyantol ke misinya. Kan otomatis Pak Sekda kalau masih ada di Zoom atau Pak Asisten, kalau ada bukannya kita ngada-ngada, tapi harus ada semacam argumen yang kuat, analisis kebutuhan, satu struktur organisasi itu memang hadir karena ada kebutuhan strategiknya, kebutuhan visi misinya. Jadi kalau tidak ada, otomatis harus diredefinisi, ditinjau ulang. Nah, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sekalian, keberadaan SOTK menjadi ya, tentu kita harus sama-sama dipikirkan demi daerah ya, demi daerah Lampung Utara. Contohnya ini nanti next saya akan beri gambaran next, terus cascading-nya seperti. Nah, cascading dulu, nanti baru kita beri ke time. Nah, contohnya misalkan ada indikator tujuan, kemudian ada sasaran, ada indikator sasaran dan perangkat daerah pendukung. Nah, ketika perangkat daerah pendukungnya itu nanti ini tim akan bekerja memetakan ya, dari Permendagri 86 itu kan sangat detail. Jadi alasan anggaran itu bisa dianggarkan ya karena memang ada kinerja yang mau kita hasilkan. Jadi ada program yang mau kita laksanakan. Jadi money follow program. It's mean money follow performance. Jadi performance. Jadi performance atau kinerja itu dianggarkan betul dan memang dikejar dalam rangka janji kepada masyarakat untuk visi misi terlaksana. Ini semua PD pendukung mohon dicek apakah mungkin seperti ini, ada yang mungkin bisa tadi dalam diskusi di grup saya lihat ada koreksi ya, seperti misalkan inspektorat, Setdakap seperti itu ya, silakan nanti SPIP itu di mana ya, di mana kita diskusikan. Nah, balik lagi ke timeline. Nah, timeline ini tadi Pak Kaban sudah menjelaskan, punya waktu kita sampai dengan konsultasi publik itu Maret ya, Maret. Jadi untuk bisa berburu waktu ini. Nah, konsultasi dengan gubernur, tugas secara administratif kita selesai di Maret, kemudian konsultasi gubernur kita tetap akan menampingi ya sampai dengan musrenbang dan proses penetapan juga demikian. Nah, izin mungkin Pak Dadang silakan menambahkan uraian tabel yang terkait dengan kinerja ya, atau maaf, program kegiatan kita tetap tidak bicarakan kegiatan di sini, tapi lebih ke urusan dan program yang nanti akan kita linkkan dengan sasaran dan tujuan dan misi. Silakan Pak Dadang share screen. Pak Dadang.
Atau Silakan Pak Dadang. Ya, terima kasih baik Pak Sekda, Pak Kaban, Bapak Ibu sekalian dari OPD. Sebenarnya tadi dari Pak Ai sudah disampaikan mengenai matriks cascading dari rencana perubahan RPJMD kita, karena yang terpenting adalah jika kita menetapkan tujuan, sasaran, itu harus ada measurable atau dapat diukur, ada indikatornya. Nah ini ketika kita membaca, mohon maaf, hasil aktif, memang terarah ke arah sana, sehingga bisa terlihat ada tujuan yang sulit untuk dikalkulasi atau diukur ke ketercapaiannya. Nah mungkin ini juga yang membuat Bapak Ibu sekalian di PD untuk menentukan target-target kuantitatif ketika tujuan yang ada di RPJMD itu sulit untuk dikuantitatifkan. Saya beri contoh sebenarnya. Ketika ada tujuan misalnya pendidikan masyarakat madani, tentu ini secara konseptual apa itu masyarakat madani. Kemudian yang kedua, apa usaha sehingga batasan ukuran sehingga masyarakat itu bisa dikatakan sebagai masyarakat madani. Ini kan masyarakat madani ini sangat luas. Kalau dari konsepnya, kalau orang Islam mengarah ke masyarakat Madinah kan, ya baldatun thayyibatun warubun ghafur gitu. Itu udah semuanya tuh 5 misi udah misi. Nah, kemudian kalau orang Barat, Madani itu dikonsepkan sebagai civil society atau kesetaraan lah. Nah ini yang seperti ini ketika akan diimplementasi ke dalam cara, kemudian di program, ini sulit untuk diukur secara kuantitatif capaiannya. Nah ini yang coba kita telaah satu-satu tanpa menghilangkan makna dari Madani itu. Nah, seperti itu. Tanpa mengabaikan nilai kalau karena tadi kita ada basis agama dan budaya, ya, basis keimanan, ketakwaan tanpa mulai. Tapi ada satu batasan yang kita ukur di dalam menentukan tujuan, sehingga Bapak Ibu di OPD bisa menerjemahkannya secara mudah di dalam. Ini salah satu bentuk dari program yang secara secara formal sudah ada di dalam Permendagri 90 tahun 2019 itu. Nah, kita nanti setelah kita cascading seperti yang disampaikan oleh Pak Aiki tadi, itu nanti akan kita coba masukkan semua program, kita petakan program seperti Dinas A, Dinas B, bisa saja program yang ada di Dinas A itu tidak hanya di dalam satu misi, tapi bisa juga dia ada di misi yang lain, misi 2, misi 3, dan sebagainya. Nah ini sebagai bentuk pemetaan program yang ada di dalam Permendagri nomor 90 tahun 2019. Nah, yang terpenting sekalian, nah ini nanti akan menjadi pedoman untuk tahun 2022 sehingga waktu kita sangat terbatas dan ada ketentuan secara juridis bahwa RPJMD ini harus selesai sehingga akan menjadi patokan OPD untuk menyusun registra, kemudian menyusun KPD, menyusun Ranger, sebagainya. Nah, ada yang cukup krusial misalnya ketika di kalangan Bapak Ibu sekalian di eksekutif sudah selesai. Nah, ini kan akan menghadapi pihak legislatif. Mudah-mudahan di dalam kita nanti sebelum konsultasi publik, Bapak Ibu sekalian, ada komunikasi yang intens, yang baik dengan pihak legislatif, sehingga di dalam pembahasannya
itu bisa berlangsung secara lancar dalam memutuskan RPJMD perubahan. Dan juga harus ada persepsi yang sama khususnya kepada Ibu Dewan yang terhormat bahwa ketika di timeline tadi ada konsultasi publik dan ada kesepakatan di situ dengan DPRD bahwa kesepakatan itu adalah kesepakatan bahwa kita sepakat bahwa RPJMD ini akan dilakukan perubahan. Jadi belum pada pembahasan substansial. Karena pembahasan substansial itu nanti setelah RPJMD jadi masuk ke Dewan. Nah disitulah ada pembahasan substansial. Ini aja mungkin Pak Ai sebagai tambahannya kami kembalikan kepada Pak Gatot, Pak Kadis, Pak Rego. Terima kasih. Ya, Pak Ridho, silakan mungkin kita mulai diskusi saja. Baik, Pak. Ya. Terima kasih kepada tenaga ahli Universitas Lampung yang telah menyampaikan pemaparannya. Kita lanjut ke dialog. Mungkin kesempatan pertama tadi sempat tertunda. Kami minta masukan dan arahannya kepada Bapak staf ahli. Pak Adri, kami persilakan, Pak. Mic-nya mohon di-unmute, Pak. Mic-nya, Pak. Belum terdengar, Pak Adri. Mohon izin. Mic-nya di laptop atau di handphonenya tolong di-unmute supaya suaranya bisa masuk, Pak. Mic-nya di-unmute. Belum dengar, Pak. Pak Adri, gambar speakernya diklik, Pak. Sudah. Baik, Pak. Silakan, Pak. Cek. Bagaimana? Cek. Sudah terdengar, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Sekda, Kepala Bapeda, tenaga ahli, Pak Ayi, dan Pak Dadang yang saya hormati. Sesungguhnya kami dari staf ahli hanya ingin mempertegas saja, sebagaimana tadi telah disinggung Pak Ayi, karena jadwal kita untuk penyelesaian revisi RPJMD ini sangat singkat, diminta kepada seluruh OPD yang terkait, baik yang terkait maupun yang pendukung, kiranya dapat super aktif mengikuti tahapan-tahapan yang dikehendaki oleh pemerintah daerah, sehingga tidak akan terjadi terhambat. Kemudian begitu juga himbauan kepada para legislatif, kiranya juga dapat ikut serta memonitor hingga tidak ada keterlambatan dalam kita melaksanakan revisi daripada RPJMD ini. Mungkin itu masukan dari kami. Kami ucapkan terima kasih pada pembawa acara ataupun yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ikut serta dalam dialog ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak staf ahli atas masukannya. Berikutnya, jika ada tanggapan atau respon atau masukan dari Bapak Ibu Kepala UPD, kami mohon untuk mengacungkan tangan atau menggunakan fasilitas raise hand di Zoom-nya. Kami persilakan Bapak Ibu Kepala UPD. Bisa menggunakan fasilitas raise hand di Zoom atau mengacung tangan, Pak. Bapak Ibu Camat, jika ada masukan, tanggapan, atau respon dari apa yang telah disampaikan. Atau langsung ke kolom chat dulu, Pak, kalau mau, atau tombol raise hand, enggak, kolom chat. Raise hand atau kolom chatting, Pak.
Ada. Bagi OPD yang menangani COVID, mungkin ada masukan terkait dengan perubahan RPJMD ini? BPBD, Dinas Kesehatan. Dinas Pendidikan. Dari TA Universitas Lampung, mohon izin jika memang ada tambahan, Pak Dr. Usep. Silakan Pak Usep. Ya, masuk. Silakan Usep. Baik, terdengar Pak Redo suara saya? Dengar Pak. Baik, terima kasih. Mohon maaf suaranya agak mendengung, masih kurang fit. Bapak Ibu sekalian, yang pertama terima kasih atas kehadiran dan kesempatannya dalam virtual meeting ini. Yang berikutnya, keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah dalam proses penyusunan perubahan RPJMD ini menjadi kunci keberhasilan Lampung Utara dalam menentukan perubahan RPJMD. Yang ketiga ingin saya sampaikan bahwa dengan nanti indikator mulai dari tujuan sampai ke program yang harus kita pahami bersama adalah bahwa besaran target mungkin yang bersifat kuantitatif mau naik sampai berapa per tahunnya, itu yang perlu kesepakatan kita bersama. Jadi kami dari sisi pihak Unila itu membantu menuangkan ke dalam dokumen, tapi angka-angka ini menjadi miliknya Pemda Lampung Utara yang menyepakati dan melaksanakan dan berupaya untuk mencapainya tentu ada di rekan-rekan Pemda Lampung Utara. Sehingga menjadi penting dari awal terkait dengan besaran target ini harus disepakati dan semua terutama nanti perangkat daerah terkait benar-benar menyadari berapapun angka yang akan dituliskan di dalam target itu kita memahami bagaimana mencapainya dengan upaya seperti apa, sekeras apa kita mencapainya, sumber daya yang kita miliki seberapa besar untuk bisa mencapai itu. Saya setuju dengan yang disampaikan Pak Kepala Bapeda beberapa waktu yang lalu dalam pertemuan kita. Tidak ada yang haruskan naik 50%, naik 100%, naik 25% dalam dokumen perencanaan ini. Tapi berapapun besarannya, ya serealistis mungkin sesuai dengan sumber daya yang kita miliki, sehingga kita dapat mencapai target yang kita tentukan dalam dokumen perencanaan. Yang akhir terkait dengan Bapak Ibu, mungkin agak khusus dengan aspek keuangan, karena terjadi penyesuaian-penyesuaian, baik itu karena pandemi COVID mulai tahun kemarin, yang secara dampak juga mungkin masih akan terasa sampai 2021 ini. Kemudian kita juga ada PR turunnya opini audit BPK dari 3 atau 4 tahun berturut-turut WTP menjadi WDP. Ini mohon kerjasama terkait Anda, saya tegaskan lagi, mungkin ada Bapak Ibu di keuangan
di forum ini untuk bisa membantu tim terkait dengan data keuangan dan LHP BPK. Mungkin 5 tahun ke belakang sehingga kita bisa melakukan review dan analisis kira-kira apa yang menjadi persoalan utama yang menyebabkan audit BPK terhadap laporan keuangan Lampung Utara itu turun. Mungkin itu sementara Pak Redo, Pak Kabid dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke Pak Redo. Terima kasih Pak Dr. Usep. Mungkin kembali lagi ke peserta jika ada yang ingin menanggapi, merespon atau memberikan masukan. Bapak Ibu Kepala OPD, Bapak Camat, maupun Bapak Ibu Kasubag Perencanaan OPD, Kasubag Perencanaan Kecamatan, kami persilahkan Pak. Gunakan fasilitas raise hand, chatting, atau angkat tangan. Baik, untuk sementara ini belum ada ya. Jadi mohon izin Pak Sekda, Pak Kepala Bapeda, Pak Asisten, Pak Staf Ahli. Izin Pak Rido. Ya. Ya, Pak Rido, tahapan selanjutnya setelah orientasi ini adalah kita melakukan survei dan konfirmasi terkait dengan program. Kita sedang memetakan visi, sasaran, tujuan, sasaran, kemudian strategi, arah kebijakan dan urusan ya dan program yang link dengan urusan program kerja dan juga agar jelas ya bagaimana kinerja yang mau dicapai itu ada teknis bagaimana cara mengejar kinerja supaya kita sama-sama sadari OPD yang mengusung strategi tertentu itu betul-betul harus lihat kinerjanya. Jadi mohon maaf Bapak dan Ibu sekalian, RPJMD ini adalah agenda perubahan ya, untuk menjadi lebih baik. Jadi mungkin cara berpikirnya tidak bisnis usual lagi. Jadi kami mendorong dari Unila untuk kita sama-sama belajar keras, bekerja keras. Jadi mungkin dan tidak ada yang mustahil bagi kita ketika kita misalkan berupaya sepenuh hati ya. Itu mungkin setelah ini mohon izin Pak Kaban, Pak Kabid, kami menyebarkan Google Form ya, untuk nanti masing-masing OPD akan merespon dari Google Form kami. Nah, setelah itu, Google Form itu apa? Google Form itu diminta nanti masing-masing program untuk mengisi kinerja capaian selama sisa waktu RPJMD sampai 2024. Jadi kita lihat dari bawah ya, bottom up. Kasih tangan coba. Karena partisipatori ya, partisipasi perencanaan ini sangat vital. Jadi bukan hanya teknokratik, sisi teknokratik, partisipasi, kemudian top down, bottom up. Nanti proses politik ada di dewan, ya, ada dewan proses politik. Ada juga pendekatan lebih ke sinergi dan tematik. Sinergi antar sektor dan tematik. Demikian. Mohon izin Pak. Ya silakan Pak. Ya silakan. Mohon izin Pak Moderator. Baik, pada kesempatan yang baik ini saya apresiasi kepada Pak Sekda yang nungguin kita semua. Dan mudah-mudahan semangat Pak Sekda ini juga menjadi semangat kita semua. Aplaus dulu lah untuk Pak Sekda. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Pak tenaga ahli, ada hal yang mendasar selain kita bicara kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangan, penyusunan RPJMD, kita jangan juga melupakan bahwasannya amanah dari Undang-Undang 23 tahun 2014, Pak. Paradigma yang diamanatkan di Undang-Undang 23 2014 itu pertama adalah paradigma pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Artinya pelayanan publik kita harus bagus. Kemudian bagaimana kita bisa memberikan stimulan kegiatan kita itu untuk mendorong bagaimana masyarakat juga ikut berperan serta. Ini masuk ke tataran bagaimana nanti OPD membuat program kegiatannya. Jadi bentuknya banyak yang bersifat stimulan. Mungkin dengan mengadakan event, perlombaan, dan seterusnya. Sehingga nanti bukan hanya pemerintah daerah saja, tapi pemerintah desa dan juga masyarakat ikut berperan aktif. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan daya saing daerah. Kita terkadang lupa dengan daya saing ini. Kita selalu melakukan inovasi. Mohon kepada teman-teman OPD juga untuk bagaimana meng-create suatu inovasi yang nanti muncul dalam kegiatan, program, dan kegiatan yang ada di perangkat daerah. Kemudian kita bicara efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi ini, Pak tenaga ahli, tentunya hanya bisa kita capai kalau kita melakukan cascading atau pohon kinerja. Jadi kegiatan kita yang kita lakukan adalah performance budgeting, artinya anggaran yang menunjang kinerja, ini penting. Dan yang paling penting yang paradigma keempat adalah dengan kondisi keterbatasan anggaran pemerintah daerah Lampung Utara saat ini, kita harus melihat potensi yang ada di dana pemerintah provinsi maupun dana yang ada di pemerintah pusat, apapun bentuknya, sehingga nanti kita tidak hanya bergantung kepada APBD, tapi kita juga melihat potensi APBD provinsi dan juga potensi dana alokasi yang ada di pusat. Selanjutnya pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah kita tidak bisa melupakan selain opini BPK terkait dengan LKPD kita juga harus melihat paradigma SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dengan kata lain adalah bagaimana kita e-government-nya. Ini juga mungkin menjadi fokus seluruh pihak di perangkat daerah di Lampung Utara ini, bagaimana dia menggerakkan untuk menggunakan e-government-nya. E-government ini bukan berarti kita hanya berbasis aplikasi, tapi juga bagaimana pemerintahan harus berbasis sistem pelayanan pemerintahan berbasis elektronik. Kemudian kategori kinerja yang penting dan harus kita raih dalam rangka untuk ke depan ini adalah pertama terkait kemandirian fiskal. Artinya mohon kepada OPD-OPD yang menghasilkan PAD itu juga tidak bisa hanya sekedar rutinitas, karena pemerintah pusat menilai daerah ini mampu atau tidak itu dari kemandirian fiskalnya. Salah satu indikatornya adalah PAD, dan PAD ini ditunjang oleh seluruh peringkat daerah. Kemudian bicara sistem keuangan. Kalau sistem keuangan mulai dari penata usahaan, perencanaan, ROP sampai dengan penata usahaan kegiatan itu sudah ada SIPD, berarti kita sudah clear. Nah, yang paling penting yang kedua adalah terkait dengan pelayanan dasar di bidang pendidikan. Bagaimana upaya kita pemerintah daerah Lampung Utara ini untuk bicara meningkatkan angka APM, APS, dan yang tidak kalah pentingnya selain APK dan APS adalah terkait dengan mutu. Kemudian di bidang kesehatan yang menjadi indikator dari pemerintah pusat untuk kinerja daerah adalah terkait dengan 3 hal. Pertama adalah masalah stunting. Stunting ini kalau di desa kalau tidak mengalokasikan stunting maka dia ditunda. Artinya stunting ini adalah kolaboratif governance, seluruh perangkat daerah harus juga mengalokasikan anggarannya untuk mengerjakan stunting. Kemudian terkait imunisasi termasuk untuk akses terhadap Paskes. Kemudian di bidang infrastruktur yang menjadi indikator kinerja adalah terkait dengan sanitasi dan akses air minum. Ini juga terkait dengan 3 hal yang saya sebutkan belakangan ini, sangat terkait dengan angka kemiskinan daerah. Jadi walaupun dia kaya, kalau dia tidak akses air minum, tidak bersekolah, kemudian kurang gizi, maka dia dalam kategori yang masuk kemiskinan. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan kesejahteraan masyarakat, kita punya IPM dan juga angka pengangguran. Kemudian yang terkait dengan
kolom Pak Ai tadi, misi 4 terkait dengan tata kelola. Tata kelola ini pertama ditunjang oleh penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kedua nilai sakit yang disampaikan Pak Ai tadi. Kemudian yang selanjutnya lah inovasi. Bapak Ibu sekalian saya hormati, pada kesempatan ini mohon izin Pak Sekda, dalam rangka untuk meraih penghargaan perencanaan pembangunan daerah, kami dituntut untuk melakukan menginventarisasi inovasi yang ada di masing-masing OPD. Mohon kepada Bapak Ibu sekalian, nanti saya mohon izin Pak Sekda, saya minta dalam waktu 1 hari ini atau paling lambat besok, seluruh perangkat daerah yang memiliki inovasi akan kita kirim ke provinsi dalam rangka untuk penghargaan pembangunan daerah. Karena 2 hal yang menjadi indikator, pertama adalah dokumen perencanaan yang hari ini kita kerjakan, yang kedua adalah terkait dengan inovasi. Dan inovasi ini yang punya adalah masing-masing OPD. Mohon sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, terutama yang sudah memiliki inovasi untuk segera menyampaikannya kepada kami Bapeda untuk kami kirim ke provinsi. Ini satu hal yang memang harus kami kejar walaupun tidak ada kata terlambat. Saya tetap optimis bahasa Pak Sekda, walaupun perlahan kita akan menuju kebaikan dan tetap selalu untuk optimis. Bapak Ibu sekalian, yang tidak perlu kita lupakan juga adalah terkait dengan saat ini Pak Sekda, masalah investasi. Investasi ini menjadi tantangan juga buat kita semua. Kemudian masalah inflasi. Inflasi ini sangat terkait dengan mengukur garis kemiskinan. Dan terakhir Bapak Ibu sekalian, mungkin yang digaungkan Pak Sekda dari kemarin adalah terkait dengan MCP KPK. Ini juga menjadi satu indikator kinerja daerah yang nanti harus kita dukung dan kita masukkan di dalam program dan kegiatan yang ada di revisi RPJMD kita masing-masing. Mungkin itu, mohon izin kalau agak panjang, selanjutnya berkenan Pak Sekda untuk menambahkan, Pak. Terima kasih Pak Kepala Beda. Saya hanya memberi penegasan akhir saja kepada kawan-kawan Kepala OPD dan Camat bahwa RPJM ini merupakan dokumen utama perencanaan kita di Kabupaten Lampung Utara, mau dibawa kemana kabupaten ini sampai dengan 2024. Jadi saya mohon kesungguhan kawan-kawan semua untuk mengikuti tahap demi tahap, menyelesaikan tugasnya masing-masing sampai dengan Renstra OPD. Karena ini sifatnya paralel dan berkelanjutan, nanti inilah yang akan menjadi dasar kita dalam rangka menyusun program kegiatan tahunan yang akan dituangkan di dalam RKA yang menjadi bahan dasar untuk APBD. Saya minta betul kepada kawan-kawan semua, manajemen ASN ini tetap pada sistem merit, mengedepankan 3 variabel, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kesungguhan kawan-kawan, kemampuan kawan-kawan dalam rangka menyelesaikan RPJM ini secara detail sampai kepada Renstra OPD, ini bagian dari kinerja yang akan menjadi bahan kami mengevaluasi masing-masing jabatan struktural dan fungsional yang ada di OPD masing-masing. Pada saatnya inilah tunjukkan kinerja saudara-saudara, jangan lagi menunjukkan mau, berebut mau, saya yang paling berhak jabatan itu, tetapi kita ketika dikasih pekerjaan, ogah-ogahan. Jadi kepala-kepala OPD yang masih berpikir tradisional, saya minta kepemimpinannya digunakan, di sana ada sekretaris, ada kabid, dan unsur kasih atau kasibidnya diberdayakan secara maksimal. Karena masih banyak yang tradisional ini, mungkin membuka laptop saja masih grogi, apalagi mau familiar dengan pola Zoom meeting virtual seperti ini, karena era kita sudah era digitalisasi. Walaupun kita tidak sepenuhnya full masuk ke dalam era itu, paling tidak kita punya manajerial bagaimana menggerakkan staf-staf yang ada di bawah jajaran kita. Itu harapan saya, dan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk menilai kinerja saudara-saudara sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pengarahan penutup dari Bapak Sekretaris Daerah. Dengan demikian berakhir acara virtual meeting kita hari ini. Tentunya
global meeting atau rapat-rapat ke depan antar OPD di bawah bidang asisten masing-masing akan segera kita lakukan dalam rangka perubahan RPJMD 2019-2024. Saya selaku pembawa acara, bila ada kesalahan, terima kasih atas kehadirannya. Akhiri bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Sekda, Pak Kaban, saya ada meeting berikutnya. Terima kasih Pak. Ya, Ya, Google Form-nya silahkan aja Pak. Nanti di kami bantu ke OPD Pak. Ya Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Baik. Ya.